Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wuni Pratiwi. Saya adalah motivator dari Bimba BBC Koja. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas hari ke-9. Tanda panah pada bagan kurikulum Bimba menunjukkan alur dari tahapan pembelajaran yang harus diikuti oleh anak. Ini membantu memahami langkah-langkah atau tahap mana yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Garis tebal pada bagan kurikulum menunjukkan syarat atau fokus utama atau prioritas dalam tahapan pembelajaran. Ini menandakan bahwa materi atau kegiatan yang berada dalam garis tebal adalah inti dari proses belajar dari tahapan tersebut dan perlu ditekankan oleh motivator. Tanda seru pada bagian kurikulum menunjukkan poin penting yang harus diperhatikan secara hati-hati. Ini bisa merujuk pada materi atau kegiatan yang krusial atau membutuhkan perhatian lebih dari motivator agar dapat disampaikan dengan tepat dan efektif. Cara membacanya adalah dengan mengikuti alur dari tanda panah yang menunjukkan urutan tahapan pembelajaran. Perhatikan garis tebal yang menunjukkan fokus utama dan prioritas materi. Pahami setiap tahap dan materi yang disampaikan sesuai dengan simbol atau tanda yang ada, termasuk tanda seru yang menunjukkan poin penting. Dan yang terakhir, pastikan untuk mengikuti urutan atau instruksi yang diberikan dalam bagan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Syarat huruf sederhana A, I, U, E, O adalah anak mampu menunjuk dan menyebutkan simbol huruf A, I, U, E, O secara berurutan. Syarat modul B1A ada 3, yaitu dikte 4, huruf verbal kembar, huruf sederhana A, I, U, E, O, dan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi. Syarat modul B1B adalah anak harus sudah menyelesaikan dan terampil pada modul B1A. Syarat modul dikte 4 huruf verbal sederhana adalah anak sudah harus terampil dalam 4 huruf verbal sederhana dan sudah menunjukkan pemahaman yang baik dalam tahap tersebut. Tahap selanjutnya setelah 4 huruf verbal kembar adalah dikte huruf verbal kembar. Tahap selanjutnya setelah B1A adalah B1B. Tahap selanjutnya setelah B1E adalah B1F. Tahap selanjutnya setelah B4 adalah B5. Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Adanya tahap persiapan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak merasa asing atau kesulitan saat diperkenalkan dengan bentuk huruf atau simbol. Tahap ini membantu anak-anak mengenal bunyi huruf terlebih dahulu, sehingga ketika mereka melihat simbol hurufnya, mereka sudah memiliki masukan bunyi dan merasa lebih siap. Tujuannya yaitu agar anak-anak menyukai kegiatan yang ada di kelas persiapan. Tujuan khususnya adalah agar anak-anak terampil berbahasa Bimba dan terampil menyebut serta menunjuk huruf sederhana A, I, U, E, O secara berurutan.
Meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya, Bimba lebih mengutamakan kebahagiaan anak sambil meningkatkan kemampuan secara bertahap. Materi yang masuk dalam tahap persiapan adalah yang pertama verbal huruf, yaitu verbal A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, dan huruf verbal J, L, N, T, R, C. Yang kedua, huruf verbal kata, yaitu 4 huruf verbal kembar dan dikte huruf verbal kembar. Dan selanjutnya verbal dikte, yaitu 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal sederhana. Yang terakhir, huruf simbol, yaitu huruf sederhana A, I, U, E, O dengan menyebut dan menunjuk. Cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan, yang pertama, melibatkan berdialog dengan anak untuk memperkenalkan bunyi huruf dan kata menggunakan media penyampaian yang menyenangkan seperti bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan permainan. Yang kedua, mengarahkan anak agar berperan aktif dalam kegiatan. Yang ketiga, memberikan reward atau pujian secara berkala untuk menjaga semangat anak. Yang keempat, melakukan evaluasi afeksi dan kognitif secara berkala untuk memastikan anak tertarik dan memahami materi. Yang terakhir, menggunakan tambahan waktu 10 menit untuk penguatan evaluasi kognitif atau membimbing materi yang sudah diajarkan secara individual. Huruf verbal A, I, U, E, O adalah metode memperkenalkan huruf dengan cara mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dalam penyampaian hurufnya, verbal A, I, U, E, O adalah satu kata. Tujuan utama huruf verbal A, I, U, E, O adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Sedangkan tujuan khususnya adalah supaya anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O yang pertama dengan berdialog, bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan permainan. Yang kedua, menggunakan modul pelangi A, I, U, E, O untuk memperkenalkan huruf sederhana A, I, U, E, O dan mencontohkan cara menyebut dan menunjuk. Yang ketiga, yaitu pengulangan dan kegiatan menyenangkan. Jadi motivator mengulang pengenalan huruf dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang keempat, melibatkan anak secara aktif melalui yel Bimba dan berbahasa Bimba. Nah, yang terakhir, evaluasi dan pujian. Jadi motivator mengevaluasi kemampuan anak secara berkala dan memberikan pujian serta reward untuk menjaga semangat anak dalam belajar. Adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Huruf verbal ini dikenalkan melalui berbagai metode seperti bernyanyi, bercerita, dan bermain. Tujuan utama huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y. Cara motivator memperkenalkan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y adalah dengan memperdengarkan bunyi, pengulangan, dan pelatihan, media penyimpanan dan kegiatan interaktif, dan juga evaluasi. Maksudnya melakukan evaluasi kognitif secara individual untuk memastikan anak dapat menyebut dan menunjuk huruf B, D, G, K, M, P, S, Y dengan benar. Adalah pengucapan bunyi huruf J, L, N, T, R, C tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya.
Tujuan utama huruf verbal JLNTRC adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC. Cara motivator memperkenalkan huruf verbal JLNTRC adalah dengan mendengarkan dan mengucapkan bunyi huruf, penggunaan modul pelangi A, I, U, E, O, aktivitas interaktif dan penerapan evaluasi. Maksudnya motivator melakukan evaluasi afektif dan kognitif untuk memastikan anak tertarik dan memahami materi yang diajarkan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki pemahaman anak jika diperlukan. Huruf verbal ABC adalah metode yang digunakan untuk memperkenalkan huruf kepada anak-anak melalui bunyi atau suara huruf tanpa menampilkan bentuk simbolnya. Ini dilakukan dengan mendengarkan dan mengucapkan bunyi huruf yang membiasakan anak dengan suara-suara huruf tersebut sebelum mereka dikenalkan dengan bentuk simbolis hurufnya. Tujuan utama huruf verbal ABC adalah agar anak menyukai kegiatan belajar yang melibatkan bunyi huruf. Fokus utamanya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, agar anak termotivasi dan tertarik untuk belajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak terampil dalam menyebut dan mengenali bunyi huruf secara berurutan, meskipun mereka mengenal bentuk simbol hurufnya. Cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC yaitu dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan permainan memperdengarkan bunyi dan menggunakan media. Sekian penjelasan kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.